Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama kami di Flobemura Studio. Nah, kali ini kami akan mereview salah satu film yang tak kalah menariknya dari film-film sebelumnya. Film ini berjudul A Dangerous Method, yang dirilis pada tahun 2011. Film ini terdaftar di nomor 5 dalam daftar film terbaik tahun 2011 dan mendapatkan rating 6,5 dari 10 di IMDb. Film A Dangerous Method ini disutradarai oleh seorang pembuat film terkenal, pemeran serta pengarang yang berasal dari Kanada yang bernama David Paul Cronenberg. A Dangerous Method merupakan sebuah film biopik yang menceritakan tentang psikologi, cinta, dan seks. Aktor dalam film ini adalah Carl De Jong yang diperankan oleh Michael Fassbender. Jung merupakan seorang aktor terkenal yang sudah pernah membintangi 12 judul film dan sudah beberapa kali mendapatkan nominasi sebagai aktor terbaik. Selanjutnya, ada Sigmund Freud yang diperankan oleh Viggo Mortensen. Jung dan Freud merupakan dua orang psikoanalisis terkenal dan sama-sama hebatnya. Dalam film A Dangerous Method ini, Jung ditugaskan untuk menyembuhkan pasien penderita gangguan kejiwaan psikoanalisa. Pasien itu bernama Sabina Spielrein. Untuk diketahui, psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya. Dan salah satu pengikut yang kemudian akan menjadi muridnya adalah Carl De Jong. Konsep teori ini digunakan untuk meneliti kepribadian seseorang terhadap proses psikis yang tidak terjangkau oleh hal yang bersifat ilmiah. Dengan metode psikoanalisis, Freud bermaksud mengembalikan struktur kepribadian pasien dengan cara memunculkan kesadaran yang tidak ia sadari sebelumnya. Nah kawan-kawan, langsung saja kita ke ceritanya. Di mana ketika orang suruhan Dr. Jung berhasil membawa Sabrina, seorang pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Sesampainya di sebuah klinik, Sabrina ditempatkan di dalam ruangan dan Dr. Jung mulai mencari tahu tentang masa lalu dari Sabrina. Yang dimana sejak usia 4 tahun, Sabrina mengalami tekanan baik secara fisik maupun emosional yang disebabkan oleh ayahnya yang terlalu kejam. Sabrina seringkali dipukul dan dicambuk, bahkan ditelanjangi oleh ayahnya sendiri. Hal ini mengakibatkan Sabrina mengalami trauma yang sangat berat. Dan pada akhirnya, saat Sabrina dewasa, ia memiliki orientasi seks yang abnormal, yaitu masokis. Masokis adalah kelainan seksual ketika seseorang merasa nyaman dan puas secara seksual ketika dirinya disakiti atau dilecehkan oleh pasangannya. Penyimpangan seksual ini tergolong perilaku berisiko tinggi karena berpotensi membahayakan diri sendiri dan juga pasangannya. Masa kecil Sabrina mengalami pergolakan fisik dan mental yang sangat kuat, yang berdampak besar bagi dirinya saat ia tumbuh dewasa, di mana ia memiliki rangsangan seksual dengan cara menyakiti dirinya sendiri. Dalam usahanya menyembuhkan Sabrina, Dr. Jung mencoba menggunakan sebuah metode dari Freud tentang psikoanalisis. Sabrina sendiri adalah seorang perempuan yang mempunyai mimpi ingin menjadi seorang dokter dan psikiatris. Namun, sejak dirinya terkena gangguan mental dan stres di masa lalu, akhirnya impiannya juga pun hilang. Selama dirinya menangani Sabrina, Dr. Jung berkesempatan untuk mengunjungi Freud. Mereka pun berbincang-bincang selama 13 jam lamanya. Setelah pertemuan ini, hubungan keduanya semakin intens dan Freud berkeyakinan bahwa Jung merupakan penerusnya. Tetapi di sisi lain, Jung menyadari keburukan dalam dirinya ketika ia mulai melanggar sebuah arahan etik dalam hubungan dengan pasien, di mana ia menjalin hubungan lebih dengan Sabrina. Sabrina dan Dr. Jung yang semula hanyalah sebatas dokter dan pasien, namun pada akhirnya mereka saling suka dan memiliki hubungan yang lebih. Dr. Jung mendapat pengaruh dari seorang psikoanalisis bermasalah yaitu Otto Gross. Gross adalah seorang yang tidak mempercayai mitos tentang monogami. Bagi dirinya, dorongan seks tidak akan pernah bisa selesai meskipun seseorang telah berkeluarga atau menikah. Maka dengan ini Dr. Jung pun memilih keluar dari pemikirannya tentang monogami dan melepaskan dirinya melakukan seks bebas. Pemikiran ini berhasil membuat ia jatuh cinta terhadap pasiennya sendiri, yaitu Sabrina. Setelah dirinya lama dirawat oleh Dr. Jung, akibat gangguan psikis, Sabrina akhirnya berhasil disembuhkan. Namun bukan hanya sebatas itu.
Ia akhirnya menjadi psikoanalisis sebagaimana Freud dan Jung. Setelah itu, Sabrina juga memiliki keunikan lain, yaitu ia memiliki sudut pandang berbeda tentang psikologi seks yang pernah ia alami sendiri sebagai seorang yang gila. Dalam teorinya, Sabrina mengatakan jika dorongan seks sesungguhnya adalah ego, di mana untuk mencapai atau memenuhi kepuasan seks, kedua individu ini harus bisa memenangkan ego. Namun, dalam rezim patriarki, kita dihadapkan pada sebuah stigma atau pemikiran bahwa laki-laki yang memiliki kuasa penuh atas seks. Di sisi lain, istri dari Dr. Jung memberikan sebuah hadiah berupa kano atau sampan yang digunakan untuk berlayar. Namun, kano ini nantinya juga digunakan oleh Dr. Jung dan Sabrina sebagai tempat untuk mereka melakukan hubungan seks. Hubungan Dr. Jung semakin kesini semakin tidak bisa dilepaskan meskipun Dr. Jung sadar bahwa ia sudah memiliki keluarga. Dan sampai pada akhirnya Dr. Jung menyadari bahwa hubungannya dengan Sabrina sudah semakin jauh dan memilih untuk tidak melanjutkannya. Ia memilih untuk tidak bertemu dengan Sabrina, walaupun Sabrina memaksa untuk bertemu dengan dirinya. Ending dari film ini terlihat saat Sabrina dan istri dari Dr. Jung berada di sebuah taman dan diketahui saat itu Sabrina sedang mengandung. Mereka saling berbincang-bincang dan menceritakan tentang banyak hal. Namun pertemuan keduanya tidaklah lama, karena Sabrina memilih pergi untuk bertemu dengan Dr. Jung di pinggir pantai. Sabrina kemudian menceritakan perihal dirinya bertemu dengan anak dan istri dari Dr. Jung. Mereka kemudian berbincang-bincang perihal masa lalu saat Sabrina menjadi pasien yang terkena gangguan mental dan Dr. Jung yang merawat Sabrina. Hingga pada akhirnya Sabrina pergi dan meninggalkan Dr. Jung. Film pun selesai. Nah kawan-kawan, dari film ini dapat disimpulkan bahwa psikologi seseorang dapat dengan mudah terganggu jika mental dan fisik seseorang tidak kuat dalam menghadapi masalah dan stres berkepanjangan. Dari film di atas, kawan-kawan beri nilai berapa nih untuk film ini? Kalau kami dari Film Merah sendiri, kita memberikan nilai 8 dari 10. Oke kawan-kawan, sekian untuk review film dari kami. Nantikan review film dari kami selanjutnya.